Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di You Berbagi Channel. Di video kali ini saya mau membahas mengenai contoh soal untuk latihan kasus SKB Bidan part 4. Makasih sebelumnya yang udah nonton, dan juga makasih yang udah komen, udah memberikan masukan. Mohon maaf karena banyak terjadi kesalahan. Oke, sebelum nonton sebaiknya kalian tekan dulu tombol subscribe ya, dan juga bunyikan loncengnya. Oke, kita mulai ke kasus yang pertama. Nyonya W usia 26 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM, dengan keluhan ingin meneran. Hasil anamnesis ingin BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, kemudian suhu 36, derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, ketuban positif, bun-bun kecil kiri depan, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, pembukaan lengkap. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pimpin beneran. B. Posisikan ibu senyaman mungkin. C. Ajarkan teknik relaksasi. D. Lakukan amniotomi. Atau E. Segera episiotomi. Ya, jawabannya adalah D. Lakukan amniotomi. Kenapa? Karena di dalam soal ketubannya masih positif atau masih utuh, tetapi pembukaannya sudah lengkap, maka kita akan melakukan amniotomi. Nah, amniotomi itu merupakan suatu tindakan untuk memecahkan ketuban pada saat pembukaan sudah lengkap. Amniotomi dilakukan dengan cara memecahkan ketuban baik di bagian bawah depan forewater maupun di bagian belakang hindwater. Dengan suatu alat khusus, amniotomi dilakukan jika ketuban belum pecah. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Nyonya T umur 28 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 40 minggu, kala 2 di BPM, hasil anamnesis ingin meneran, kemudian hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 36 cm, DJJ 144 kali per menit, dan teratur, kontraksi kuat 5 kali 10 menit, lamanya 45 detik, pembukaan lengkap, penurunan kepala station 0, ketuban pecah spontan. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Pimpin beneran. B. Kolaborasi dengan dokter. C. Observasi tunggu sampai bayi lahir spontan. D. Berikan injeksi oksitosin IM. Atau E. Posisikan ibu senyaman mungkin. Jawabannya adalah E. Posisikan ibu senyaman mungkin. Karena posisi dalam persalinan itu harus nyaman sehingga akan mengurangi rasa sakit ibu. Nah, posisi dalam persalinan dan kelahiran itu sangat penting karena akan membantu menjadi lebih nyaman selama proses persalinan. Beberapa posisi juga akan membantu mempercepat proses persalinan. Tidak ada posisi yang sempurna untuk persalinan, tetapi sering perubahan posisi selama persalinan dapat membantu menjadi rileks dan tetap dapat mengendalikan rasa sakit. Nyonya R umur 31 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu, datang ke BPM mengeluh mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis, sakit kepala dan penglihatan kabur. Riwayat persalinan sebelumnya operasi atas indikasi preeklamsi. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 160/90, kemudian nadi 88 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, udem tungkai, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, penurunan kepala 4/5, kontraksi 3 kali 10 menit dalam 40 detik,
lamanya 40 detik, kemudian porsio kaku, pembukaan 1 cm dan ketubannya positif. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Reduksi urin, B. Golongan darah, C. Protein urin, D. Hemoglobin, atau E. Leukosit. Jadi jawabannya adalah C. Protein urin. Tanda dan gejala preeklamsi adalah pusing, penglihatan kabur, nyeri epigastrium, dan tekanan darah tinggi. Pasien memiliki riwayat preeklamsi. Kemudian untuk menegakkan diagnosis perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium protein urin. Oke, teman-teman udah jelas ya? Kemudian kita ke soal yang 19. Nyonya K umur 29 tahun, G1P0A0, aterm, K2 di BPM, dipimpin penerahan hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, pernapasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Saat ini kepala janin telah selesai putaran paksi luar. Langkah selanjutnya, apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lahirkan badan dan tungkai. B. Lanjutkan pendarahan saat kontraksi. C. Memegang kepala secara bipariantal. D. Periksa apakah terdapat lilitan tali pusat. Atau E. Gerakan kepala dengan lembut ke arah bawah. Oke, jawabannya adalah C. Memegang kepala secara bipariantal. Langkah persalinan normal setelah kepala melakukan putaran paksi luar, yaitu pegang secara bipariantal. Anjurkan ibu meneran saat kontraksi dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal, sehingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis. Gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Selanjutnya membantu lahirnya badan dan tungkai dan diikuti langkah sesuai asuhan persalinan normal. Oke, kasus yang terakhir, Nyonya M umur 30 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke BPM dengan keluhan keluar darah lendir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, kemudian suhunya 36,6 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, DJJ positif 144 kali per menit, teratur, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, porsio lunak, pembukaan 4 cm, ketuban positif. Informasi tentang apakah yang paling tepat paling awal diberikan pada kasus tersebut? A. Teknik relaksasi, B. Hasil pemeriksaan, C. Posisi persalinan, D. Dukungan keluarga, E. Rencana persalinan. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Hasil pemeriksaan. Jadi, hasil pemeriksaan itu sangat penting diinformasikan kepada pasien, supaya pasien merasa tenang, karena menginformasikan hasil pemeriksaan merupakan komunikasi antar bidan dengan pasien. Setelah itu, bidan dapat melakukan rencana asuhan selanjutnya sesuai juga dengan kebutuhan pasien. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video part 4 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, juga komen di bawah ini. Dan makasih yang udah komen juga, udah memberikan masukan kepada channel YouTube ini. Semoga channel YouTube ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.